Sedangkan Allah sendiri mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama bila kau tidak tahu. Bertanya kita kepada ulama itu karena kita tidak punya ilmu dan kita ikut fatwanya. Kan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan masih pembahasan ayat 215 surat Al-Baqarah, faedah yang nomor 4 atau nomor 5. Kita akan menegaskan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yaitu tentang hukum bertaklid di dalam beragama, baik ucapan atau perbuatan. Telah kita singgung pertemuan yang lalu tentang doktrin yang salah, doktrin yang keliru dan sangat berbahaya yang banyak tersebar dan difahami oleh orang-orang yang tidak faham. Doktrin itu intinya ada dua, yang mana kedua doktrin ini saling talazum, saling melazimi satu dengan yang lain. Doktrin yang pertama, bertaklid atau taklid dalam beragama itu tidak boleh. Beragama tidak boleh taklid secara mutlak. Doktrin ini melahirkan doktrin yang kedua. Karena itu harus tahu dalilnya sebelum beragama, baik berucap atau beramal. Kalau tidak tahu dalilnya maka jangan dikerjakan sampai tahu dalilnya, sehingga hukumnya wajib seseorang untuk tahu dalil sebelum beramal. Dalil-dalil yang dipakai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ucapan para ulama. Di antaranya yang kemarin kita sebutkan yaitu surah Al-An'am ayat yang 116. Surah Al-An'am ayat 116 dan surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36, Allah Ta'ala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya nanti, ya, di hadapan Allah tentu, tentang apa yang dia lakukan dan dia ucapkan. Adapun surat Al-An'am 116, Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard ya yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti kebanyakan
yang ada di muka bumi, ya ini manusia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu kebanyakan manusia tidak mengikuti kecuali persangkaan, dan tidaklah mereka melainkan mengadakan kebohongan. Kemudian di antara ucapan ulama adalah ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan walal Auza'i walal Thawri. Jangan ikuti aku, jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i, jangan taklid kepada Imam As-Thawri. Juga ucapan Imam Abu Hanifah yang mengatakan haramun ala man akhadha bi fatwaya man huwa lam ya'rif dalili. Haram, tidak boleh bagi seseorang yang hendak mengambil fatwaku siapa yang dia tidak mengetahui dalilku. Dan tentu para jamaah sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang disampaikan yang mendukung doktrin yang salah ini, gitu. Dan lebih-lebih dikesankan, ya, bahwasanya taklid itu sumber kesesatan karena mengikuti orang lain tanpa dalil. Apa bantahannya? Yang pertama, kenapa doktrin ini itu salah? Karena salah di dalam memahami makna taklid. Sering saya, para jamaah sekalian, dalam majelis kita ini memberikan penekanan al-far'u al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu itu cabang dari gambarannya. Tidak bisa kita menghukumi sesuatu itu boleh atau tidak, haram atau halal, makruh atau sunnah, kecuali tahu dulu apa hakikat yang mau dihukumi. Dalam masalah ini taklid dalam beragama. Mereka yang mengharamkan taklid secara mutlak dan mewajibkan orang untuk mengetahui dalil baru beramal, itu tidak faham makna taklid itu. Itu sebab pertama. Mereka menyangka taklid itu mengikuti orang lain yang tidak memiliki dalil. Ya tentu kalau makna taklid seperti itu, ya tentu berbahaya. Kita tidak boleh mengikuti orang yang tidak punya dalil, kan begitu. Nah, tetapi apakah seperti itu makna taklid dalam agama kita? Ternyata tidak. Mari kita kembali kepada ucapan definisi Al-Imam Al-Jurjani dalam masalah ini. Beliau berkata, at-taqlidu huwa ibaratun anittiba'il insani ghairahu fima yaqulu wa yaf'alu mu'taqidan lil haqiqati fihi bi ghairi nadhar wa ta'ammul fid dalil. Ini penting sekali definisi ini. Seringkali orang itu salah dalam bersikap karena salah memahami definisi. Ini penting. Apa definisi taklid menurut beliau rahimahullah? Taklid adalah ibarah, satu ungkapan yang menggambarkan atau menjelaskan, yang menunjukkan tentang ikutnya seseorang kepada orang lain. Ikutnya seseorang kepada orang lain. Jadi ada dua pihak, yang mengikuti, yang diikuti. Berupa apa? Berupa ucapannya dan perbuatannya. Dengan keyakinan dalam keadaan yang mengikuti ini meyakini hakikat yang ada pada ucapan itu dan perbuatan itu, dan orang yang diikuti, ya ini dia benar, tanpa melihat, memperhatikan kepada dalilnya. Lihat, kita perhatikan definisi ini. Kapan-kapan nanti insya Allah biidznillah kita akan adakan
pelajaran khusus, daurah khusus tentang taklid. Itu akan lebih sempurna, insya Allah kita jelaskan di situ. Tapi tidak mengapa, kita coba jelaskan secara ringkas, insya Allah dengan ini kita paham nanti. Jadi apa? Orang lain mengikuti seseorang, mengikuti orang lain berupa ucapannya, perbuatannya, dengan meyakini hakikat yang ada pada ucapan dan perbuatan itu tanpa melihat dalilnya. Perhatikan di sini, tanpa melihat apa? Dalil. Bukan berarti yang diikuti tidak punya dalil. Tidak usah jauh-jauh. Kita kemarin berikan permisalan. Bapak ibu ke dokter, sakit, diperiksa, diagnosa, lalu disampaikan hasil diagnosa itu, Pak sakitnya ini, obatnya ini, pantangannya ini. Terus kita nurut enggak? Iya dok, saya terima kasih, saya ikuti, kan begitu ya. Saya bertanya, apakah bapak ibu mengetahui dalilnya dokter itu yang mendasari hasil diagnosanya tadi itu, atau hasil pengamatan dia itu? Kan tidak tahu. Nah, ketika bapak ibu menerima saran dokter tadi tanpa mengetahui dasarnya, kenapa dokter itu mengatakan sakitnya adalah sakit ini, itulah taklid. Apakah berarti dokter itu karena kita tidak tahu dalilnya berarti ngawur? Berarti dokter itu tidak punya dalil terhadap diagnosanya, apa begitu? Begitu tidak? Kan tidak. Hanya kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita akan dalil orang yang kita ikuti bukan berarti melazimkan orang tersebut tidak punya dalil. Nah, demikian pula dalam masalah agama. Kita mengikuti Al-Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para ulama-ulama yang lain, belum tentu kita tahu dalilnya. Tidak usah jauh-jauh, kita belajar saja kepada ustadz itu belum tentu tahu dalilnya. Jadi ini gambaran yang salah menyebabkan orang itu memandang jelek taklid. Padahal taklid itu mengikuti orang lain dalam masalah agama tanpa tahu dalilnya, bukan dia tidak punya dalil. Jadi mengerti ya? Ini jadi hati-hati ini. Hati-hati. Ya, hanya gara-gara kita tidak tahu dalilnya bukan berarti ulama itu tidak punya dalil loh. Jangan salah kaprah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, taklid ini para jamaah sekalian tidak mungkin dilarang. Karena taklid itu adalah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Di lain ayat tahwila. Dan kau sekali-kali tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu ganti, pemalingan, ya, sehingga berlaku. Nah, taklid itu sunnatullah. Mengapa? Karena orang itu berbeda dalam keilmuan. Ada yang alim, ulama, ada yang awam. Di semua cabang ilmu, tidak hanya agama, kedokteran, bangunan, apalagi otomotif, kan begitu. Karena tidak sama tingkat ilmu ini, maka yang tidak memiliki pengetahuan bertaklid kepada yang punya apa? Pengetahuan. Kita taklid kepada dokter, kita taklid kepada ahli bangunan ketika meminta mereka membangun rumah kita. Kita taklid kepada ahli otomotif ketika kita servis, dan begitu seterusnya. Jadi sunnatullah, Pak. Maka mengharamkan taklid secara mutlak ini salah, bertentangan dengan sunnah Allah. Jadi mengerti ya?
Bantahan yang ketiga, mengharamkan taklid secara mutlak dan mewajibkan semua orang tahu dalil. Ini masuk dalam bab tahlilu ma atau tahrimu ma ahallallah, ma ahallahullah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak main-main ini. Dan mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ya. Ya, ijabu ma lam yujibhullah. Jadi doktrin yang dua tadi itu, kalau diyakini, disebarkan, sedang melanggar dua perkara. Pertama apa? Mengharamkan yang tidak pernah diharamkan Allah, yang dihalalkan Allah, dan mewajibkan apa yang tidak pernah Allah wajibkan, ya, kepada semua orang. Kira-kira menentang syariat apa tidak itu? Menentang, Pak. Sekarang saya mau tanya, di mana ada dalil, sebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang melarang taklid secara mutlak? Tidak ada. Tidak ada. Nanti kita jelaskan ya. Kita akan menjelaskan kelemahan dalil-dalil yang dipakai oleh yang mendoktrinkan tersebut. Bahaya loh itu, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Sedangkan Allah sendiri mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama bila kau tidak tahu. Bertanya kita kepada ulama itu karena kita tidak punya ilmu dan kita ikut fatwanya. Kan begitu? Yang berikutnya, mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan untuk tahu dalil. Sebutkan satu saja dalil yang mewajibkan semua orang harus tahu dalil. Tidak ada, Pak. Makanya dua doktrin ini adalah bid'ah muharramah, mungkarah, jadidah. Bid'ah baru yang haram, yang mungkar, yang tidak dikenal oleh para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, ulama setelahnya, hingga hari ini ulama yang betul-betul ulama pewaris Nabi tidak dikenal. Berbahaya sekali. Nanti kita akan sebutkan apa bahayanya di akhir bahasan insyaallah. Yang keempat, mari sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Dalilnya diantaranya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Surat Al-Isra 36, dan jangan kau ikuti apa yang kau tidak tahu ilmunya. Tafsir para ulama tentang wala taqfu ini, Pak, itu paling tidak ada 3 penafsiran atau 4 penafsiran. Yang pertama, wala taqul ma laisa laka bi ilmun. Jangan ngomong apa yang kau tidak punya ilmunya. Jangan mengucapkan apa yang kau tidak tahu ilmunya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, jangan bicara gitu loh. Jangan menurut saya, jangan. Tafsiran yang kedua, wala taqul ra'aitu ma lam tara wa sami'tu ma lam tasma wa alimtu ma lam ta'lam. Jangan kau mengatakan aku melihat padahal kau tidak melihat, aku mendengar padahal kau tidak mendengar, dan aku tahu padahal kamu tidak tahu. Tafsiran kedua ini. Tafsiran ketiga, wala tarmi ahadan ma laisa laka bi ilmun. Jangan menuduh orang lain dengan tuduhan yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Hanya dugaan, tidak boleh, Pak. Jangan menuduh orang lain tanpa dalil yang kuat. Menuduh sesat, ya, hati-hati. Menuduh kafir, hati-hati. Dan pendapat yang keempat, la tattabi ma laisa laka bi ilmun. Ini pendapat Al-Akhfash, salah satu ulama bahasa. Jangan ikuti apa yang kau tidak tahu ilmu tentangnya. Nah, ini yang lebih cocok dengan bahasan kita ya. Jangan ikuti apa yang kau tidak tahu ilmu tentangnya, kan begitu. Lah ini Ustaz,
Ini kan dalil yang kuat, jangan ikut sebelum tahu apa? Ilmu. Kan begitu ya? Baik. Sekarang saya bertanya, ilmu itu apa? Apa ilmu itu? Bismillah. Al-ilmu itu intinya idrakus syai' ala ma huwa bihi, ya, atau ala ma huwa alaih. Ya, ini atau idrakul ma'lum ala ma huwa alaih, ala ma huwa bihi, sama saja. Ya, ini kau mencapai kepada pengetahuan sebagaimana adanya. Itu namanya al-ilmu. Kau mencapai kepada suatu perkara sebagaimana adanya. Di antaranya pengetahuan. Misal, ibu kota Indonesia di mana? Di mana, Pak? Di mana? Nah, saya jadi ragu sekarang ini. Sebenarnya ibu kota ini Jakarta atau IKN nih? Saya ini jadi bingung. Saya ganti pertanyaannya karena masih Jakarta. Nah, itu berarti apa? Idrakul ma'lum ala ma huwa bihi. Mengetahui suatu pengetahuan ini sebagaimana apa adanya. Itu namanya idrak. Dan ilmu ini para jamaah sekalian itu marotib, bertingkat. Karena orang tidak sama ilmunya. Di dalam masalah fikih, ulama membagi ilmu itu ada 4 tingkatan. Lil ilmi arba'atu, ya, arba'u maratib, 4 tingkatan. Yang pertama adalah ma'rifatu suratil mas'alah, mengetahui gambaran masalah. Nanti saya akan sebutkan contohnya. Yang kedua, level kedua di atasnya, ma'rifatu hukmiha, mengetahui hukum masalah itu, apakah halal, apakah haram, apakah makruh, dan seterusnya. Yang ketiga, ma'rifatu daliliha, mengetahui, atau ma'rifatu dalilihi, mengetahui dalil hukum itu. Kenapa kok haram? Kenapa kok makruh? Apa dalilnya? Dan yang keempat, ma'rifatu kaifiyatil istidlal wal istinbat, mengetahui caranya para ulama kok bisa dalil itu menjadi dalil akan masalah tersebut. Berapa tingkatan, Pak? 4. Saya berikan contoh. Apa hukum atau sholat subuh? Subuh, ya? Tahu gambaran yang sholat subuh itu, Pak? Tahu, ya? Yaitu sholat 2 rakaat di waktu subuh hingga sebelum matahari terbit. Apa saja, Pak, gerakannya? Takbiratul ihram, ya ruku, ya sujud, salam, bacaannya Al-Fatihah, dan seterusnya. Itu level pertama. Level kedua, apa hukumnya? Oh, sholat subuh itu hukumnya apa? Wajib, fardu ain, tidak bisa diwakili. Takbiratul ihram, apa hukumnya? Rukun, harus ada. Baca surat setelah Fatihah, apa hukumnya? Sunnah. Itu hukumnya, Pak. Level yang ketiga, apa dalilnya? Nah, sekarang nih, apa dalilnya sholat subuh itu wajib? Mulai bingung, ya? Di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal dari riwayat Abdullah bin Abbas, muttafaqun alaih, ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Innaka ta'ti qauman ahla kitab, kau akan mendatangi ahlul kitab. Maka yang pertama kali kau sampaikan apa? Anta du'uhum, ya, anta da'uahum, ya, kau seru mereka agar apa? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fa inhum, atau ulaka bidzalik, kalau mereka mengucapkan itu masuk Islam, fa akhbirhum, kabari mereka, beritahu mereka, annallaha, bahwasanya Allah qad farada alaihim, Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari
malam. Itu dalilnya. Bisa dimengerti ya? Nah, baik. Kemudian yang keempat, kenapa dalil itu menjadi dalil wajibnya sholat 5 waktu, termasuk subuh? Dan mengapa ya baca Al-Fatihah itu rukun sholat? Apa dalil? Gimana cara pendalilannya? Oh, hadisnya misalnya Ubadah bin Somit, muttafaqun alaih, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, kata-kata penafian la sholata itu menunjukkan tidak sah. Dari mana kaidah bahasa, Pak? Penafian la sholata linafyil jinsi, untuk menafikan semua jenis bagian sholat tidak sah sudah. Nah, itu perlu kaidah bahasa. Sekarang saya mau tanya, orang awam nih seperti kita, kalau kita anggap surat Al-Isra itu dalil, kita mesti tahu ilmu sebelum beramal, betul ya? Betul ya? Saya mau tanya, terus mana yang dimaksud wajib tahu itu? Yang level pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Yang mana, Pak? Yang mana? Yang pertama. Level kedua, ketiga itu urusannya para tulabul ilmi, para pembelajar. Yang keempat, apalagi gitu loh. Jadi sampean sudah pokoknya sholat 5 waktu, diberitahu sama ustadznya, cukup. Sampean tahu ilmu itu berarti. Sekalipun tidak tahu hukumnya apa, kecuali kalau sholat wajib pastilah harus tahu. Apa sholat wajib? Sholat 5 waktu wajib, ya. Tapi kan bagian-bagiannya tidak tahu, yang mana yang sunnah, mana yang rukun, tidak tahu kan, sudah dimaafkan. Orang awam itu paling tidak tahu ilmu pertama kedua sudah cukup, gambaran masalah sama hukum selesai, tidak perlu tahu dalil. Bahasa Arab aja tidak bisa, gimana tahu dalil? Sehingga para jamaah sekalian, kalau kita pakai ayat ini ya untuk menentang taklid, salah. Kenapa? Yang dimaksud jangan ikuti yang kau tidak tahu ilmunya itu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau awam cukup diberitahu ustadznya, oh ini wajib, selesai. Tidak perlu ustadz apa dalilnya wajib, apa sunnah dalilnya apa, dan kenapa bisa jadi wajib dan sunnah. Bisa dimengerti ya? Diberitahu pun kita tidak paham. Bisa dimengerti ya? Jadi orang awam itu tidak perlu tanya dan tidak wajib tahu dalil. Kenapa? Kalau tahu dalil pun tidak paham. Makanya kemarin saya katakan kan, fatawal mujtahidin binisbati ya ilal awam kal adillati syar'iyyah binisbati ilal mujtahidin. Fatwa para ulama mujtahid itu bagi orang awam seperti dalil itu sendiri bagi para mujtahid. Wa dalilu alaihi anna wujudad dalil lil awam wa adamahu sawa. Kenapa? Karena orang awam itu tahu dalil dan tidak ada bedanya, nggak ngerti soalnya. Setelah saya ini ya, baik yang berikutnya surat Al-An'am 116. Wala tuti aktsara man fil ard. Jangan ikuti kebanyakan orang yang muka bumi. Kalau kau ikuti, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena mereka hanya mengikuti persangkaan dan mereka itu berdusta. Ayat ini untuk siapa para jamaah sekalian? Untuk orang kafir. Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ikuti orang kafir itu. Agama mereka itu cuma karangan-karangan gitu loh. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil pengharaman taklid secara mutlak, tidak bisa. Nah, baik. Demikian pula ucapan para ulama seperti jangan ikuti aku Malik, itu untuk siapa? Coba dibaca. Itu untuk murid-murid Imam Ahmad, sebagai bentuk tawaduknya Imam Ahmad. Ya. Dan sebagai bentuk Imam Ahmad itu betul-betul mengikuti dalil berarti gitu loh. Jangan ikuti aku, ikuti Malik, Auza'i, Tsauri. Demikian pula Abu Hanifah. Lah kalau itu untuk kita semua, bagaimana kita tahu? Wong kita bahasa Arab aja tidak tahu gitu loh. Intinya dalil-dalil yang dikemukakan untuk mendukung pendapat pengharaman taklid secara mutlak dan mewajibkan semua orang tahu dalil itu tidak pada tempatnya.
Seperti dalilnya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan orang lain karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dikafirkan itu para sahabat, Ali dan pengikutnya, Muawiyah dan sahabat-sahabat yang ada serta beliau dan selainnya. Dalilnya Quran, inil hukmu illa lillah. Ya, tidaklah hukum itu, ya, hukum itu. Yang berhak siapa? Allah menentukan hukum. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida biyal batil. Ucapannya benar, kalimat tapi digunakan untuk maksud yang salah. Jelas para jamaah sekalian ya. Jadi jangan ragu. Dan itu bahaya sekali. Apa bahayanya? Bahayanya para ulama akan ditinggalkan. Kalau ulama ditinggalkan, yang sisa siapa? Orang-orang bodoh yang diikuti. Fatwa ngawur, gampang sekali fatwa, ya kan? Yang kedua apa? Muncul orang-orang lancang dari kalangan juhal, dari kalangan orang bodoh, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, tanpa merujuk, taklid kepada para ulama, merasa dirinya tidak perlu para ulama, tidak usah taklid, tidak boleh taklid bahkan. Ya. Yang ketiga apa? Akan menghilangkan at-turas al-islamiyah, ya ini peninggalan keilmuan Islam. Kenapa? Gak usah dibaca, kan taklid. Kan begitu. Nah, lalu baik. Bahasan terakhir masalah taklid ya. Apakah taklid semua baik? Tentu tidak. Taklid yang tidak baik itu pertama, yang madbum, ngikuti orang kafir, itu tidak boleh, jelas. Seperti surat Al-An'am ayat 116. Ya. Dilarang kita menyerupai orang-orang kafir, ngikuti yang menjadi ciri khas agama mereka. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Ini taklid yang haram. Taklid yang kedua yang tercela apa? Ngikuti orang yang tidak layak diikuti. Ngikuti orang yang tidak punya kapasitas, itu tidak boleh, Pak. Kalau ada ini ulama Imam Ahmad bin Hanbal, yang satu ustadz biasa. Ustadz ini merasa dirinya sudah bisa mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis. Ada ucapannya ustadz ini bertentangan dengan Imam Ahmad. Mana yang kita ikuti, Pak? Yang kita taklidi siapa? Imam Ahmad atau ustadz ini? Imam Ahmad. Kalau sampai mengikuti ustadz ini, tercela itu, tidak layak diikuti, tidak punya kapasitas kok diikuti. Ada dokter, profesor, pengalaman di bidang kedokteran, masalah mata misalnya. Lu ada orang baru lulus, ya, berkomentar begini-begini, membantah profesor ini, profesor ini. Mana yang lebih diikuti layak, Pak? Yang baru lulus ini, yang ilmunya seberapa daripada profesor-profesor itu. Jadi taklid kepada yang tidak layak ditaklidi itu tercela. Yang ketiga, taklid akma, taklid buta. Pokoknya ustadku, ya, ustadku pasti benar. Kalau bukan ustadku, bukan benar. Kalau ustadznya beda pendapat dengan ustadz lain, sing bener ustadku. Kenapa? Ustadku soalnya. Itu berbahaya, ini tercela. Namanya at-taqlidul a'ma, taklid buta, jatuhnya fanatik. Lalu yang terpuji, taklid kepada yang berhak ditaklidi. Siapa itu? Ulama mujtahidun, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan yang selevel dengan mereka. Terpuji, bahkan perintah, bahkan yang wajib untuk kita yang awam. Jangan ngarang-ngarang agama itu. Jangan ngambil orang yang belakangan, ambil ilmu orang terdahulu. Hati-hati para jamaah sekalian. Lah kok ulama beda, ya enggak apa-apa. Sudah sunatullah, ulama beda pendapat, taklid masing-masing, ojo tukaran. Selesai kan? Itu.
Masih banyak yang mau kita bahas, tapi itulah cukup itu aja. Baik, kita lanjutkan para jamaah sekalian. Kita lanjut ya kepada faedah berikutnya. Saya kurang berapa menit ini? Bismillah. Berapa? Baik, saya bahas sedikit kalau kita tanya jawab. Dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu perbuat berupa kebaikan. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, khairin itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kan nakirah ya. Nakirah itu kan bisa amal apa saja dan bisa menunjukkan sesuatu yang kecil ya. Jadi apa aja yang walaupun sedikit itu Allah tahu. Fa innallaha bi alim, Allah Maha tahu. Artinya apa? Ada isyarat di ayat itu, jangan meremehkan amal kebaikan yang kecil, walaupun kecil. Ini amal ini kecil, pahalanya sedikit. Tidak dilakukan. Jangan. Kenapa? Karena apabila kita meremehkan amalan yang kecil nampaknya itu, kita akan meninggalkan banyak faedah. Apa saja, Pak? Yang pertama, amal yang kecil itu boleh jadi pahalanya besar. Jadi jangan meremehkan amal yang nampaknya kecil, karena boleh jadi pahalanya apa? Besar. Contoh, muttafaqun alaih. Hadis yang mengatakan di akhir Sahih Bukhari, kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Ada dua ucapan yang ringan di lisan, ka'abut, pendek, berat di timbangan, pahalanya besar, dicintai oleh yang Maha Penyayang. Apa itu, Pak? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Itu kan gampang. Jadi jangan meremehkan amalan kecil, karena boleh jadi amalan kecil itu pahalanya besar, kita tidak tahu. Nah, kalau kita ngeremehin kecil-kecil karena ketok cilik, kita rugi. Bayangkan kalau kita membaca tadi subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, 1 menit, kira-kira berapa ratus yang kita baca itu? Gampang, Pak, tidak capek. Bisa-bisa pahalanya mengalahkan ibadah sunnah yang lain. Sangat mungkin. Yang kedua, amalan yang kecil itu bisa berakibat besar bagi kehidupan dunia. Ya, betapa banyak amalan yang namanya kecil. Pernah nolong orang, nyeberangkan ya, orang tua. Pernah memberi makan kepada orang lapar, Allah balas di dunia dengan kemudahan. Sampai-sampai dalam hadis kan disebutkan tuh, man nafasa kurbatan an mu'min, siapa yang melepaskan, memberikan jalan keluar atas kesusahan orang beriman walaupun kecil, maka Allah akan berikan kelapangan atas kesusahannya dunia dan akhirat. Seorang perempuan baghiyah min baghaya Bani Israel, penzina di antara penzina Bani Israel, diambil dosanya gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing najis. Bayangkan coba, berakibat baik. Jadi jangan pernah remehkan amalan kecil, karena bisa jadi akibatnya apa? Besar di dunia. Yang ketiga, jangan remehkan amalan yang kecil nampaknya. Kenapa? Amalan yang kecil nampaknya itu kalau ikhlas jadi besar. Jadi jangan dilihat kecilnya amal, tapi ikhlasnya. Berkata Abdullah bin Mubarak, ruba amalin saghir tu'adzimuhu niyah wa ruba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Pada banyak amal yang sedikit, kecil, sedikit, dijadikan besar nilainya karena niat yang ikhlas. Jadi walaupun kita itu ya amalnya kecil, nih ikhlas itu besar, Pak, di sisi Allah. Itu. Yang keempat, kenapa jangan meremehkan amalan kecil? Karena amalan kecil itu lepas, insya Allah lebih selamat daripada riya dan ujub. Betul ya? Riya itu ya ingin diperlihatkan, didengarkan ke orang, ingin dipuji orang dan bangga. Kapan? Ketika amal kita itu hebat.
Coba kalau amal kita kecil, pasti kita malu untuk melihatkannya. Ayo masjid ini butuh donasi nih. Kita nyumbang 1.000 ripis, Pak. Yang tahun 2026 jadi 1 itu nilai. Tulisannya 1. Betul ya? Itu sampean gebar-gebar kan apa enggak? Aku nyumbang 1.000. Atau sampean enggak ngomong, izin. Kenapa? Kecil. Dan itu lebih ikhlas, Pak, insyaallah. Tapi kalau amalnya besar 10 juta, rawan apa? Cerita. Betul ya? Dan rawan bangga diri. Saya lihat daftar ini sing 10 juta cuman saya. Lihat. Jadi amal kecil itu, Pak, lebih selamat dari apa? Ujub dan ria yang bisa menghancurkan amal itu. Dan yang kelima, amal kecil itu bisa menjadi sebab keridhaan Allah. Dalam hadis disebutkan. Ya. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang berucap dengan satu ucapan yang dia itu tidak nganggap ucapan itu besar. Ya. Fi ridwanillah, dalam perkara yang buat Allah ridho, maka Allah ridho kepada dia sampai hari kiamat. Dia ngomong, ya mungkin dia nyebar apa ya, petuah nasihat di Facebook atau di WA, terus diikuti orang, Allah ridho, Pak, bisa gitu. Jadi ada orang itu mengucapkan satu kalimat yang tidak dia anggap kalau itu besar nilainya, tapi gara-gara itu Allah ridho. Terjadi, Pak. Jadi boleh jadi amal kita yang sedikit itu yang mengundang ridha Allah, sedang yang besar itu tidak mengundang. Kenapa? Ya penuh kurang dan cacat dan tidak ikhlas. Baik, itu 5. Kita lanjutkan pekan depan. Masih ada 6 lagi alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan amal kita yang kecil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.